Hai guys, ketemu lagi barengan Garasi 77 Channel. Kali ini kita akan review smartphone Umi Digi A5 Pro. Ya, sebelum kita buka bareng-bareng, ini gue order di AliExpress ya. Waktu itu tanggal 23 Mei, baru nyampe tanggal 20 Juli kemarin gitu. Jadi hampir 60 hari alias 2 bulan ya untuk nunggu nih barang gitu, karena memang nih barang pre-order dan antusias orang-orang seluruh dunia kayaknya suka dan banyak yang order gitu ya, karena harganya lumayan murah, di bawah 100 US dollar. Jadi kemarin gue beli itu pas lagi pembukaan perdana sekitar 89 dolar lah ya, sekitar 89 dolar. Dan alhamdulillah sampai sini nggak kena pajak gitu, nggak tahu kenapa nggak kena pajak. Kalau dilihat di sini declare-nya sama mereka tuh sebagai phone aksesori dan seharga 18 dolar gitu ya. Tapi pernah waktu itu mesen juga barang di toko yang sama, handphone juga Umi Digi gitu ya, declare-nya sama juga 18 dolar dan sebagai phone aksesori juga, dan kena pajaknya. Dipanggil ke bea cukai, suruh bayar pajak di kantor pos gitu. Cuman sekarang yang ini dilalah kok nggak kena pajak gitu. Gue nggak tahu kenapa. Tapi ya bagi teman-teman yang pengen tahu berapa sih kena pajaknya ini, teman-teman bisa lihat di video gue sebelumnya, ada tuh gue review mengenai aplikasi dari official ya, dari Dirjen Pajak untuk cara penghitungan pajak bea masuk. So check it out aja di channel gue nanti. Oke, kita mulai aja. Gue buka dulu, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, boxnya udah gue buka sekarang, dan ini paketnya ya. Isi dari paketnya, kotak Umi Digi ya, kita lihat dulu kotaknya. Lumayan kuat ya. Oke, kita buka aja. Sebelumnya kita lihat dulu speknya, bisa dilihat di sini, terus ini semua di sini bisa dilihat. Oke, kita coba buka. Ini masih disegel ya. Ya, biasa dia ada emang thanks card-nya ya, Umi Digi. Thank you, bla bla bla. Udah beli dan segala macam dulu. Nah, ini handphonenya. Udah dapat. Nih, udah dapat casingnya, silikon ya. Ntar kita lihat nanti. Ya, ini kabel charger, tipenya masih micro USB ya. Yap, bukan Type C. Dan ini chargernya. Kelihatan nggak? Iya, sekitar outputnya 5 volt ya. 5 volt ya. Kita lihat ininya, ini biasanya cuman ya SIM injector sama buku manual, nggak ada kartu garansi. Bilang sih garansi global ya, nggak tahu juga nanti kalau ada rusak-rusak kirimnya mungkin balik lagi ke sono. Cuman ya sudahlah, memang belum resmi juga di Indonesia, jadi ya itu ada resikonya sih sebenarnya. Kalau teman-teman memang mementingkan garasi lagi garansi ya, mungkin either nunggu resmi atau ya nggak usah beli. Ya, silikon ya. Mantap, mantap Bo. Oke, kita peel sekarang. Bismillah. Ini depannya, belakang kita peel juga. Oke, sebelum ini di sini ada keterangannya ya. Flashlight, ultra wide angle, triple kamera ya, 1 2 3. Terus ini ada SIM slot, SIM 1 SIM 2 di sini. Power button
sama volume. Oke, ini power button sama volume. Di sampingnya SIM slotnya, nanti kita buka. Ini antena, kita buka belakangnya. Wih, kinclong kok. Warna birunya kelihatan nih. Kelihatan mantul nih. Mantap. Terus di sini mikrofon USB. Ini ini speaker ya. Mikrofon USB ini sama audio jack 3,5 inch. Oke, kita coba nyalain. Link to the world. Oke, ini udah gue setting. Belum gue tambahin apps ya, cuman gue pengen kasih lihat aja dulu dalemannya. Jadi kita ke setting dulu, kita lihat. Oke, kita lihat di about phone system. Ya, kita lihat dia dan Android Pie. Oke, Android version 9. RAM-nya 4GB, 32GB ROM-nya. Storage 6,68GB dari 32GB. Ini ada notifikasi ya, wireless update. Nah, ini maksud gue. Wide angle optimize, bokeh moto effect optimize. Ini tanggal 5 Juli ya. Coba gua update dulu ya, gua install dulu. Sementara menunggu di update, kita coba ukur dulu. Ini panjangnya sekitar 15,3,4 ya. 15,5 lah kita buletin. Terus lebarnya itu sekitar 7,5an ya. Dan tebelnya itu sekitar berapa nih? 8 milian lah ya. 8 milian. Tadi belum dibuka ya SIM slotnya ya. Kita buka sekarang. Kita coba lihat dalamannya. Bener gak sih? Oh ya benar, ternyata dia sudah pakai 2 nano ya. Ternyata ada updatean lagi nih ya. Kita tadi diupdate, kena lagi nih untuk updatean selanjutnya tanggal 16 Juli ya. Coba ini gua download dulu dan kita coba update lagi. Cek lagi. Oke, tidak ada lagi, berarti udah. Ini displaynya kayak gini. Kalau dilihat dari aplikasinya, ini memang Android stock ya. Ada FM radio, BlackBerry juga nggak ada kayaknya. Bersih. Yes, all good. Oke, sekarang kita coba fingerprintnya. Cepet juga ya. Lumayan cepet sih menurut gue. Kunci, buka, enter. Lumayan oke. Sekarang coba face locknya. Oke,
Oke guys, setelah selesai di update sistemnya dan gue install beberapa aplikasi untuk testing benchmarknya sama ngetahuin software-softwarenya. Sekarang coba kita lihat ya, tentunya tadi udah running, itu dapat skornya di 79. Gue nggak tahu beberapa review dari YouTuber lain dia dapatnya 84. Somehow gue dapatnya di 79. Untuk AIDA 64 kita coba cek di CPU-nya. Ini MediaTek Helio P23, kelihatan ya, 16 nanometer fabrikasinya. Jadi tadi emang kerasa agak panas sih ya pas gua pakai pertama kali tuh. Baru buka itu doang gitu, baru udah lumayan agak panas. Cuman ya still acceptable lah ya, for me at least gitu. Oke, terus kita lihat di ininya ya, dia 4 GB benar, dan ya mungkin 32 GB nih karena udah kepake untuk sistem RAM sama ROM-nya. Sensor ada accelerometer, magnetometer, orientation, gyroscope, light sensornya, proximity, oke lah so far ya. Oke, sekarang buat HW device infonya, device info hardware-nya ini. Untuk kamera khususnya ya, aku juga agak bingung nih. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu komen. Untuk yang belakang dia tulisannya ada 0 back, 2 back, 3 back, sama 4 back nih ya. Kalau 4 back yang ini yang 16 megapiksel ini, kelihatan nggak ya? Untuk yang ini 16 megapiksel, terus yang ini 8,3, yang ini 5 megapiksel. Ini yang front 8,3 juga. Yang belakang 8. Yang front tuh harusnya kan 16 ya. Nah nggak tahu ini apakah memang dia dibagi dua. Cuman kenapa backnya ada 4, terus frontnya ada 1, nggak tahu. Kenapa ini kayak gini? I don't know. Mungkin teman-teman bisa bantu ya di device HW infonya. Oke guys, sekarang kita ke kameranya. Untuk di picture ini kita coba lihat settingannya dulu. Picture size-nya bisa dilihat, yang paling gede ini bisa sampai 4K ya mungkin ya. Video kita coba lihat settingannya, mikrofon, video quality-nya sampai FHD, belum bisa sampai 4K. Ini ada face beauty-nya, lumayan sih ya, lumayan inilah. Gue belum pernah pakai juga sih yang ini. Bokehnya juga ini bisa dimainin nih, dari 11 sampai 1. Ini sebenarnya tanda kalau ini ikonnya adalah ikon wide angle ya. Jadi kalau kita pencet ini kalau bukan wide angle. Kalau wide angle gue pencet dia agak lama juga. Nah, jadi agak lebih mengecil gitu lah ya. Oke. Nanti ini gue coba juga, mungkin akan gue posting di postingan khusus kamera dan video, foto dan video. Kayaknya cukup sekian dulu review Mi Digi A5 Pro. Menurut gue sih worth the price ya, dengan harga di bawah 100 US dollar sekarang tuh di AliExpress. Kalau nggak salah $99 udah dapet triple kamera ya, 32 GB, RAM-nya 4 gitu kan. Terus dia udah Android Pie 9.0 dan dia stok Android lagi, dia nggak ada BlackBerry atau apa. Lumayan oke responnya, tab-nya juga enak gitu ya. Udah semenjak pertama kali dikeluarin udah 2 kali update gitu ya. Jadi itu fixing mengenai salah satunya fingerprint sama touch screen-nya juga mereka ngebenerin di updatean tersebut. Dan setelah di update ini gue sih ngerasa ya so far so good sih ya gitu. Oke, sekian dulu aja reviewnya. Sorry kalau ada salah-salah kata, dan sorry banget kalau misalkan banyak yang glitch di kamera gue, karena nih baru pertama kali nge-review handphone ya. Jadi butuh masukannya, dan tolong support terus, dan jangan lupa like and subscribe-nya ya guys. Oke, gitu aja, see you on the next video. Peace out.